Satu kehormatan buat saya, Pak Billy, dikasih kesempatan untuk boleh berbagi ya. Sekaligus menggunakan platform ini untuk belajar, Pak. Saya juga belajar ya, sama-sama belajar. Bapak Ibu, berbeda dari ibadah pertama, ibadah kedua saya diingatkan untuk membagikan satu judul khotbah tentang kebaikan Tuhan. Goodness of God. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu yang percaya bahwa kebaikan Allah tidak pernah habis dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Yang angkat tangan cuma 50 orang ini. Tinggi-tinggi dong Bapak Ibu sampai belakang. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya tidak ingin mengungkit situasi 5 tahun yang lalu, tapi saya percaya semua kita kaget. Diizinkan mengalami situasi yang tidak baik-baik saja, betul? Mengalami pandemi yang membuat begitu banyak orang kehilangan begitu banyak hal. Kesehatan, pekerjaan, usaha, keuangan, keluarga, gereja dibiarkan berhenti. Bahkan kalau kita melihat situasi zaman 2020, Jawa Barat merupakan provinsi dengan angka perceraian tertinggi. Artinya situasi tidak baik-baik saja. Sekali lagi, kesehatan, pekerjaan, usaha, keuangan, keluarga, gereja. Amin. Saya percaya di ruangan ini tidak ada satupun di antara kita yang pernah bermimpi mendoakan mendapatkan situasi seperti itu. Diizinkan mengalami pandemi. Waktu COVID melanda Indonesia dan dunia Bapak Ibu saudara. Kita nggak tahu kemana kita akan berjalan. Kita tidak menemukan jawaban. Mata kita kabur, gelap Bapak Ibu saudara. Coba ke kiri nggak ketemu jawaban. Coba ke kanan nggak ketemu jawaban. Dan di luar sana banyak orang berpikir bahwa kekayaan, uang yang banyak sanggup mengeluarkan orang itu dari kondisi pandemi. Dan ternyata kekayaan, uang yang banyak tidak mampu mengeluarkan orang keluar dari masa-masa yang sulit itu. Dan tidak sedikit dari antara mereka yang memutuskan, maaf kata Bapak Ibu, bunuh diri. Karena mereka tidak menemukan jawaban. Gereja lokal kami, GBI Sukawarna Bapak Ibu, merupakan gereja yang mengalami kesedihan. Wow, dalam 1 minggu kehilangan 3 bapak rohani itu gak mudah Bapak Ibu. Dimulai dari almarhum Pendeta Aslam Nathanael. Lalu kemudian gembala kami Pak David Cakra Wisaksana. Ibu Felicia Aslam. Pemimpin saya langsung di Proskonio Pak Joko Waluyo. Dan begitu banyak sahabat, orang-orang yang dekat dengan kita. Dipanggil pulang dengan cara yang kita tidak pernah duga. Kita mengalami kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Dalam momen itu kita merasakan kita seperti dibawa mengalami padang gurun. Satu situasi yang sulit. Tapi pertanyaannya, sanggupkah gereja Tuhan tampil menjadi saksi waktu kita sedang mengalami penderitaan? Maukah kita tetap ada dalam panggilan, tetap menjadi garam dan menjadi terang? Sekalipun kita belum menemukan jawaban. Sekalipun kita mengalami banyak kehilangan. Apakah kita mau tampil berbeda dan orang-orang dunia bisa melihat bahwa sekalipun di tengah penderitaan, di tengah situasi yang sulit mengalami tekanan, orang-orang masih bisa melihat bahwa kita hidup sama seperti Kristus hidup. Amin. Seperti ada di padang gurun. Coba saya mau tanya, siapa tahu nggak semua ngalamin. Apakah kita mengalami masa-masa yang sulit waktu itu Bapak Ibu Saudara? Atau GBI, Sumarekon semuanya baik-baik saja gitu. Lambaikan tangan, ada yang mau temenin saya? Saya ngalamin, waduh kacau Bapak Ibu Saudara, pusing saya. Kami mengalami isolasi, istri saya 100 hari, saya mengalami isolasi 70 hari. Dengan kondisi nanti saya akan cerita Bapak Ibu yang tidak baik-baik saja. Menariknya Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari satu pribadi. Dia seorang penyembah, dia seorang yang berkenan di hadapan Allah, dia orang pilihan Tuhan. Bahkan diberikan janji Allah waktu dia diurapi di usia yang ke-17 tahun untuk persiapan menjadi raja. Seorang penyembah, seorang yang berkenan di hadapan Allah, orang pilihan Tuhan. Ternyata juga mengalami masa-masa yang sulit. Dia mengalami dikejar-kejar bukan oleh 20-30 pasukan Saul, tapi seluruh pasukan Saul dikerahkan agar pribadi ini mati dan dibunuh. Saul berinisiatif untuk membunuh pribadi ini. Siapa dia? Daud. Siapa dia tadi? Penyembah, orang yang berkenan di hadapan Allah. Cuma 2 kali dalam perjanjian baru, surga berkata berkenan. Pertama kepada Yesus, kedua kepada Daud. Orang ini spesial banget saudara. Penyembah, berkenan, orang pilihan Allah, ternyata mengalami masa-masa yang sulit.
Dikejar-kejar oleh pasukan Saul, hendak dibunuh. Bukan hendak dipromosi, bukan hendak diberkati, hendak dibunuh. Semuanya dikerahkan. Sampai dia mengalami perhentian demi perhentian. Bukan di Mall Sumarekon, bukan di tempat yang nyaman. Dia berhenti di padang gurun. Satu tempat yang tidak ada siapa-siapa. Tidak bisa minta tolong sama siapa-siapa. Tidak ada orang yang bisa provide dia untuk keluar dari situasi itu. Siapa dia tadi? Penyembah. Orang yang berkenan di hadapan Allah. Orang pilihan Allah. Masalahnya kekristenan di luar sana, nggak di sini. Di luar sana. Melihat Tuhan cuma sebatas berkat. Gitu diberkati bilang Tuhan dahsyat. Gitu sehat bilang Tuhan baik. Gitu mengalami jalan keluar berkata engkau ajaib. Tapi gitu mengalami masa-masa yang sulit. Mengalami tekanan. Mengalami padang gurun. Perkataan kita bisa berubah. Kok saya? Saya udah rajin gereja. Saya sudah rajin bayar perpuluhan. Saya sudah rajin ikut doa puasa. Kok saya? Kok keluarga saya? Kok usaha saya? Makanya gereja nggak tampil jadi garam dan terang di luar sana. Terlebih waktu tekanan dan padang gurun. Itu menekan hidup gereja Tuhan. Tapi saya berdoa di tempat ini. Saudara dan saya akan tetap tampil. Menjadi orang-orang yang menang. Bahkan menjadi saksi. Agar orang melihat bahwa ada Yesus dalam hidup kita selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Boleh minta di F Moses. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Angkat tangan Bapak Ibu yuk. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Angkat kedua tangan Bapak Ibu. Waktu walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus. Seperti ada di padang gurun. Bapak Ibu, saya tidak tahu padang gurun Bapak Ibu apa hari-hari ini. Kalau Tuhan izinkan kita sedang mengalami padang gurun, boleh enggak padang gurun itu bisa jadi media untuk mempertontonkan bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Mempertontonkan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan di luar sana bahwa boleh ada padang gurun. Tapi orang-orang yang tetap percaya kepada Allah akan tetap mengalami kemuliaan Tuhan. Memancarkan sebuah hidup yang berbeda. Dan banyak orang yang melihat menjadi takut lalu percaya bahwa betul ada Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Saya tidak tahu padang gurun Bapak Ibu apa hari-hari ini. Saya tadi sudah highlight, mungkin sakit penyakit, mungkin satu vonis dari dokter bahwa Bapak Ibu mengalami sakit yang tidak ada obatnya, mungkin divonis usianya sudah tidak lama lagi, atau keadaan keuangan keluarga, atau perusahaan yang menuju kepada bankrupt. Saya tidak tahu apa padang gurun kita, tapi mari belajar sebentar dari apa yang bangsa Israel alami. Waktu mereka dibawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dengar ini Bapak Ibu, padang gurun menjadi media yang terbaik untuk menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Karena kalau semua keadaan baik-baik saja, orang tidak bisa melihat who you are sesungguhnya. Tapi kadangkala masalah, persoalan, padang gurun, Tuhan bisa izinkan terjadi agar menunjukkan siapa kita dengan karakter kita. Siapa kita dengan respon kita. Karena waktu bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, di padang gurun mereka yang di Mesir terlihat baik-baik. Ternyata di padang gurun mereka terlihat menjadi pribadi yang sangat mudah bersungut-sungut. Halo? Jangan pernah ubah ucapan syukur menjadi persungutan. Waktu keadaan kita tidak baik-baik saja, tetaplah bersyukur, katakan amin. Tetaplah memuji Tuhan, ucapkan yang benar. Jauhlah daripada kita persungutan yang mau katakan amin. Bangsa Israel menjadi mudah bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Dan bukan itu saja, di padang gurun mereka menjadi mudah
berontak sama Tuhan melalui otoritas Tuhan. Bapak Ibu, waktu kita menghormati pemimpin kita, sekalipun apa yang dia katakan tidak masuk akal, sebenarnya waktu kita tunduk dan taat, kita tidak cuma hormat sama pribadinya, tapi kita juga hormat sama Tuhan di dalam pribadinya. Katakan amin. Sama otoritas Tuhan di dalam pribadinya. Masalahnya bangsa Israel berubah setia. Mereka tidak lagi tunduk dan taat kepada Tuhan melalui otoritas Allah. Mereka berontak. Dan yang lebih parah, mereka tidak lagi percaya kepada janji Allah. Dan yang lebih parah dari itu, mereka memutuskan tidak lagi menyembah Allah yang menganugerahkan kehidupan buat mereka, yang menyediakan mana dan burung puyuh buat mereka, yang memerintahkan tiang awan dan tiang api untuk menjagai mereka, menuntun mereka. Mereka memutuskan tidak lagi menyembah Allah, berubah setia, dan mereka memutuskan untuk membuat patung dan menyembah patung yang dibuat oleh manusia. Coba lihat ke depan sebentar Bapak Ibu. Masalahnya esensi daripada penyembahan, saya yang diciptakan tahu diri untuk memberikan seluruh hidup saya kepada pencipta saya. Dalam takut akan Tuhan, dalam cinta yang mati-matian kepada Tuhan, dalam gairah yang tidak pernah habis untuk menyenangkan Tuhan, saya berjalan dalam kehidupan itu menjadi penyembah Bapa, pencipta saya. Itu arah penyembahan. Saya yang diciptakan menjadikan hidup ini menjadi pujian bagi Sang Raja, menjadi penyembahan bagi Sang Raja. Siapa pusat penyembahan kita? Raja di atas segala raja. Di padang gurun, penyembahan mereka arahnya tidak lagi kepada Allah yang hidup. Padang gurun mengubah mereka menjadi tidak setia. Dan mereka berubah berbalik arah membelakangi Tuhan. Dan menyembah patung yang dibuat oleh manusia. Menyembah berhala, menyembah idola-idola, menyembah dunia yang tidak dapat memberikan kehidupan, yang tidak dapat melahirkan anugerah, yang tidak dapat melahirkan damai sejahtera, bahkan yang tidak dapat menciptakan keselamatan sampai selama-lamanya. Hati-hati kalau saudara dan saya sedang ada di padang gurun. Amin. Sudah banyak yang mau mengalami kebaikan Tuhan dan membuat kita menjadi saksi, sekalipun keadaan yang sulit, ekonomi morat-marit, tapi orang bisa lihat kok kamu mengalami kebaikan Tuhan ya. Kok kamu bisa ngalamin sukacita ya. Apa yang membuat kamu bisa ada di situ? Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, mari dengan cepat Bapak Ibu Saudara, waktu saya tinggal 2 jam lagi. Coba kita langsung saja ke ayat utama kita hari ini. Coba buka di sana Mazmur pasal 63. Ini keren banget sih ayat ini. Kita baca pelan-pelan ya Bapak Ibu. Siapa yang nulis ini Bapak Ibu? Daud. Situasinya lagi gimana? Mau mati Bapak Ibu. Coba perhatikan kalimat-kalimat dari orang yang mau mati. Yang terancam nyawanya. Coba kita belajar. 2, 3, kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang. Aku boleh kita kasih tepuk tangan untuk firman Tuhan. Pernyataan dari seorang yang terancam nyawanya Bapak Ibu Saudara. Masalahnya
Gereja Tuhan di luar sana gitu mengalami masa-masa yang sulit. Dia posting di Facebook Bapak Ibu. Kalimatnya kalimat makian semua. Dia tulis di status, kalimatnya negatif. Mempersalahkan orang dan mempersalahkan Tuhan. Tapi kalau saudara lihat apa yang dialami Daud. Waktu dia ada di padang gurun dalam kesendirian terancam nyawanya. Kalimat-kalimat ini menunjukkan sebuah kesaksian. Bahwa hidupnya tidak dikendalikan keadaan. Hidupnya tidak dikendalikan situasi. Kesetiaannya kepada Allah tidak bergantung kepada perubahan di luar sana. Ada banyak orang berubah setia karena pemimpin berubah. Karena gereja berubah. Karena orang lain berubah. Jangan pernah berubah setia karena pengaruh di luar sana. Kesetiaan kita tidak boleh dipengaruhi apa yang terjadi di luar sana. Biarlah kita tetap setia karena kita mengasihi Tuhan. Kalau saudara pelayan Tuhan, biarlah kita tetap setia dalam panggilan Tuhan. Karena kita mengasihi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara lihat ini, kita melihat sebuah kapasitas dari sebuah hati yang tidak mau dipengaruhi keadaan. Itu yang membuat Daud menjadi saksi di luar sana. Sekalipun keadaan yang sulit terjadi, tapi dia tetap dapat mengalami the goodness of God. Sekali lagi saya mau tanya, seberapa banyak yang mau mengalami kebaikan Tuhan? Tinggi-tinggi tangannya. Wow. Mari kita belajar 2 poin saja Bapak Ibu saudara. Gak mungkin 3 poin, waktunya udah mau habis. Coba kita perhatikan, bantu saya balik lagi ke ayat 1 boleh? Ini kan 8, 1 aja yang pertama. Ini dia. Coba kita baca Bapak Ibu. Karakter yang pertama, kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud. Sama-sama, ketika ia ada di Mall Sumarekon, bukan ini ya? Bukan. Ketika ia ada di Kopitiam apa tadi Pak Billy? Apa Pak? Itu enak banget itu ya Pak ya. Enggak, ternyata ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Coba perhatikan kalimat pertama, sama-sama baca dengan keras. 2, 3. Ya Allah, kurang keras nih Bapak Ibu, 2, 3. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Ini pertama. Mau jadi saksi? Mau jadi garam? Mau jadi terang? Kalau kita sedang mengalami padang gurun, kalau kita sedang mengalami situasi yang sulit yang tidak ada jalan keluarnya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah jadikanlah Allah tetap Allah dalam hidup kita. Amin. Jangan keadaan yang jadi Allah. Jangan kondisi tidak ada uang yang jadi Allah. Jangan ketakutan yang jadi Allah. Jangan kekhawatiran yang jadi Allah. Allah harus tetap jadi Allah dalam hidup kita. Tidak boleh digantikan dengan apapun. Katakan amin. Allah harus jadi pribadi yang mengendalikan hidup kita. Jadikan dia raja di situasi hidup kita. Jadikan dia Tuhan di situasi apapun hidup kita. Jangan gantikan kepada hal yang lain. Allah harus tetap jadi Allah. Tidak boleh digantikan kepada hal-hal yang lain. Katakan amin. Kenapa Daud di tengah situasi yang sulit dapat menjadikan Allah tetap Allah dalam kehidupannya? Ini dia kuncinya. Karena Daud mengenal siapa Allah yang dia sembah. Amin. Gak ada yang kita kejar hari-hari ini Bapak Ibu saudara untuk menjadi berkat, menjadi saksi. Selain mengejar pengenalan akan Tuhan. Sebuah pengenalan yang tidak terjadi dalam satu hari. Mengejar mengenal Allah yang harus terjadi setiap hari. Dalam seluruh situasi hidup kita. Mau baik, mau keadaan tidak baik, mau sehat, belum sembuh, diberkati, belum diberkati, ada uang, tidak ada uang, tetap mengejar mengenal Allah sebagai pribadi yang harus kita kenal, lebih dari apapun. Amin. Masalahnya adalah, apakah saat teduh kita masih jalan Bapak Ibu? Baca firman kita gimana? Masihkah kita bergaul dengan Roh Kudus? Masihkah hadirat Allah merupakan tempat terbaik bagi kita? Masihkah mesbah ada di rumah-rumah? Karena kalau kita tidak mengejar prioritas untuk mengenal Allah dalam kehidupan kita. Dengar ini Bapak Ibu. Mengejar mengenal Allah, dalam pengenalan terhadap Allah itu mengandung kuasa. Kuasa yang akan memampukan siapapun yang ada di ruangan ini. Waktu kita mengalami masa-masa yang sulit, maka kuasa pengenalan terhadap Allah yang benar akan memampukan kita tetap menjadikan Allah tetap Allah dalam kehidupan kita, apapun situasi hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, tidak ada keputusan yang lain yang kita harus kejar selain kembali membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mengejar, melekat
dengan Tuhan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Sehingga pengenalan itu melahirkan kuasa yang membuat gereja Tuhan tetap tampil cemerlang. Dan orang melihat bahwa Allah tetap jadi Allah dalam hidup kita selama-lamanya. Amin. Boleh minta DG, Moses? Tahu lagu ini Bapak Ibu? Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sambil angkat kedua tangan Bapak Ibu berkata, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Semakin saya dekat dengan Pak Billy, sering ketemu dengan beliau, maka saya akan dapat mengenal suara Pak Billy itu seperti apa. Sekalipun dalam kejauhan, saya akan bisa mengenal bahwa itu suara Pak Billy. Karena apa? Memutuskan untuk mengejar dekat dengan Pak Billy. Setiap hari ketemu sama Pak Billy. Kita baru berapa kali ketemu? Baru ini ya Pak ya. Nanti sering-sering ketemuan ya Pak. Yang mau mengenal Tuhan lebih dari segalanya. Lambaikan tangan. Tahu lagu ini gak Bapak Ibu? Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Mari jemaat sendiri sambil mengangkat tangan berkata bersama-sama, ku terhubung dengan Yesus. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Awal pandemi 2020 Bapak Ibu, saya tadi sudah katakan bahwa kami terisolasi. Kami pisah, keluar dari rumah, ditempatkan di ruang yang berbeda, terisolasi Bapak Ibu saudara. Istri saya 100 hari isolasi, lalu kemudian saya 70 hari isolasi. Bapak Ibu, tadi saya ceritakan bahwa dalam 1 minggu kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi, bapak-bapak rohani kami. Bapak Ibu dengar ini, waktu kami mendengar berita kematian dari mulai Pak Aslam almarhum, Pak David dan yang lain sebagai yang paling puncak Pak David, Bapak Ibu saudara. Setiap kali kami terima telepon, saya kasih handphonenya ke istri saya, handphone saya ke istri saya. Istri saya dengar kabar itu lalu dia bisa nangis sejadi-jadinya, teriak sejadi-jadinya. Tapi apa yang terjadi dengan saya? Saya melarang istri saya, jangan nangis, jangan nangis. Please jangan nangis. Terlebih waktu Pak David dipanggil pulang Bapak Ibu saudara. Istri saya udah kayak orang gila. Saya bilang bisa diam gak? Bisa diam gak? Bisa diam gak? Jangan nangis. Waktu saya menahan ekspresi itu Bapak Ibu saudara. Tanpa saya sadari, saya mengalami anxiety yang sangat parah. Psikologi saya terganggu. Waktu saya mengalami isolasi 70 hari, gak ada siapa-siapa sendirian di kamar. Setiap hari Bapak Ibu saya mengalami. Jantung saya mengalami ketakutan sendirian. Satu kali saya pernah terobos Bapak Ibu, saya buka pintu, saya datangi kamar saya. Yang aku mau mati, yang aku mau mati. Waktu itu tidak boleh bersentuhan istri saya dengan jarak yang berjarak. Dia bilang, tenang yang tenang. Panggil nama Yesus, tenang. Tapi aku mau mati ya. Aku mau mati ya, aku mau mati. Ini yang saya mau saksikan. Satu malam, 10:30 malam. Di kamar sendirian, gak ada siapa-siapa. Saya merasakan, kayaknya udah waktu saya dijemput pulang.
Jantung saya Bapak Ibu kecepatannya abnormal. Kalau udah begitu saya udah. Jangankan nyanyi, ngomong 2 kata aja, 2 kata. Jantung saya kayak seperti diperas gini Bapak Ibu. Panas dan sakit banget. Saya ngalamin. Waktu saya ngalami sendirian situasi itu, ada suara. Saya tahu itu si jahat. Dia ngomong, mati kan lu? Mana Tuhanmu? Mati lu. Mati kan? Mati. Anakmu gak punya masa depan. Istrimu gak punya masa depan. Kamu mati. Mana Tuhan-Tuhanmu itu? Waktu saya dengar suara ini, saya makin takut Bapak Ibu. Jantung saya makin cepat. Tapi dalam waktu bersamaan, dari jauh banget, saya ada dengar suara kecil berkata, sembah aku. Kalau saya tidak punya hubungan sama Tuhan, saya nggak akan kenal itu Roh Kudus. Tapi saya bersyukur, saya menginvestasikan waktu saya untuk kejar mengenal Tuhan lebih dari segalanya. Setiap hari, sekalipun saya mengalami pandemi sesak nafas, tapi kamar saya penuhi dengan pujian penyembahan. Sampai Tuhan kasih lagu-lagu baru di hati saya. Lagu-lagu Bapak Ibu Saudara. Saya dengar suara kecil banget. Sembah aku. Saya tahu ini Roh Kudus. Saya mau taat sama suara Roh Kudus. Saya nyanyi lagu ini pada waktu saya masih ingat banget. Tadi kita nyanyikan I will worship you. Nyanyinya gak gini Bapak Ibu. Worship you. I will worship you. I will. Waktu saya menyembah, saya dengar suara Roh Kudus dengan kalimat-kalimat yang lain. Ingatkan aku tentang janji-janjiku yang sudah kulakukan dalam hidupmu. Ucapkan itu, perkatakan itu dengan iman. Lalu saya taat Bapak Ibu. Saya bilang, Roh Kudus, di usia kandungan 3 bulan, mama saya pernah mau menggugurkan saya. Berbagai cara dia lakukan. Minum obat apa aja untuk menggugurkan saya. Berkali-kali saya mau digugurkan. Tapi saya gak mati Roh Kudus. Saya hidup. Saya tahu Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidup saya. Saya ngomong ini Bapak Ibu saya. 2003 di Istora Senayan Jakarta dalam National Prayer Conference. Setelah saya berhasil puasa 40 hari. Lalu yang puasa 40 hari disuruh maju sama Cindy Jacob. Hampir sekitar 3.000 orang di Istora Senayan maju Bapak Ibu saya. Tapi di antara 3.000 orang tiba-tiba Cindy Jacob berkata, the man in black come forward. The man in black. Saya bilang the man in black. Ini banyak yang pakai baju hitam. Gak mungkin saya pakai baju hitam. Tapi kan banyak, gak mungkin saya. Lalu dia berkali-kali bilang the man in black. Young man, the man in black come forward. Tiba-tiba Pak Abraham Lalamentik almarhum datang saya. Dan dia tarik tangan saya ke depan. Saya naik ke atas panggung di Istora Senayan. Lalu Cindy Jacob nubuatkan, engkau aku akan pakai menjadi penyembahku. Engkau akan membangkitkan penyembah-penyembah. Bukannya buat Indonesia, tapi sampai ke bangsa-bangsa. Suara ini akan membangkitkan anak-anak muda. Anak-anak muda akan bangkit menjadi penyembah. Saya ngomong itu Bapak Ibu saya. Waktu saya berani memperkatakan apa yang Roh Kudus katakan. Tiba-tiba 11:30 malam saya mengalami saya sembuh total. Boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Saya berdoa Bapak Ibu akan dipakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyaksikan bahwa Allah kita penyembuh. Allah kita dahsyat, Allah kita penyembuh yang sanggup mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kabarkan berita ini keluar sana, jadi saksi. Dengan sebuah keputusan mau bergantung sama Roh Kudus. Bergaul karib dengan Tuhan setiap hari. Berani punya ketaatan mendengar suara Roh Kudus. Untuk melakukan apa yang Roh Kudus mau. Maka di sanalah Allah bekerja
melakukan dan mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Mengubah apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang harusnya kita mati, tiba-tiba kuasanya turun, kita hidup. Dan orang-orang di luar sana berkata, kok bisa? Bisa. Bisa. Karena ada Yesus dalam hidup kita selama-lamanya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Angkat kedua tangan Bapak Ibu. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Poin terakhir Bapak Ibu Saudara, kita tetap ada di Mazmur 63 yang satu tadi. Saya cuma pengen baca kalimat keduanya. Coba kita baca Bapak Ibu. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Boleh kalimat keduanya kita baca dengan keras 2-3. Aku mencari Engkau. Aku mencari Engkau. Engkaunya huruf kecil, huruf besar. Engkaunya siapa? Raja di atas segala raja. Pusat penyembahan kita. Yang mengetahui seluruh musim hidup kita. Tidur, duduk, berbaring, berdiri. Dia tahu siapa saudara dan saya. Sumber pertolongan Bapak Ibu, saudara dan saya cuma satu. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Waktu Daud mengalami terjepit. Tidak ada siapa-siapa. Padang gurun, kalau bicara etimologinya. Bapak Ibu akan menemukan kata midbar. Tempat yang sangat gersang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Justru waktu kita mengalami masa-masa yang sulit. Ada kalanya kita ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Seperti mengalami sendirian. Tidak ada siapa-siapa. Supaya kita belajar mencari sumber pertolongan. Yang namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Engkaunya enggak huruf kecil, bukan manusia. Karena kecenderungan orang di luar sana. Waktu mengalami masa-masa yang sulit. Mereka cari pertolongan sama manusia. Padahal Alkitab berkata dalam Yeremia 17 ayat 5. Boleh baca sama-sama? Bantu saya di sana. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan mengajar kita hari ini, jadi saksi. Kalau kamu mengalami masa-masa yang sulit, jangan cari pertolongan dari manusia. Jangan telepon pinjol, pinjaman online, atau judi online. Atau tergiur dengan transaksi-transaksi yang bisa melipat gandakan uang dengan cepat. Jangan. Alkitab berkata sumber pertolongan kita cuma Tuhan. Kita Mazmur berkata. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Gitu kita tidak mengandalkan Engkau yang huruf besar itu. Yang datang kutuk Bapak Ibu Saudara. Halo. Amin. Ayat 7-nya berkata apa? Diberkatilah. Sama-sama 2-3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang taruh. Jangan pegang, taruh. Percayakan hidupmu. Sama pribadi yang sanggup mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Taruh, lay down, bersandar, lay down. Gak pakai kekuatan, udah lay down aja. Udah rebah aja, bersandar aja. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Memang kita tidak lihat jawaban saat ini. Tapi apa yang bekerja waktu kita menaruh harapan kepada Tuhan? Iman. Waktu Tuhan melihat iman. Dia bisa mengubah apapun dalam hidup kita. Amin. Dia bisa mengubah apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Coba buka sebentar pembelajaran dari Paulus. Ayat terakhir. 2 Korintus 4 ayat 18. Ada di sini juga kok. Lanjut aja, klik ya. Bapak Ibu, Paulus ini mengalami kesulitan. Ini masa-masa yang sulit. Tapi dia tampil menjadi saksi. Ini karakternya dibunuh. Ajarannya dibilang tuh ajaran sesat. Dia banyak kolega, banyak anak mentor, banyak anak menti, banyak sahabat. Tapi coba perhatikan ayat ini. Ini lagi mengalami masa-masa yang sulit.
mengalami situasi yang mau dibunuh, karakternya dibunuh, orang yang mau dibunuh. Coba kita baca. Sebab, sama-sama dulu, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena apa? Alasannya jelas. Sebab yang kelihatan sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Yang kelihatan manusia ini itu sementara. Kadang-kadang bisa berubah. Hari ini janji ini, besok bisa berubah, betul? Jangan mendirikan pengharapan di atas sesuatu yang bisa berubah. Nanti kita kecewa. Tapi mari perhatikan, waktu kita mengalami masa-masa yang sulit, mengalami padang gurun, gereja Tuhan bangkit. Perhatikan yang tak kelihatan. Perhatikan raja segala raja. Cari pertolongan dari Allah di atas segala Allah. Pandang dia, kejar dia, jadikan dia sumber pertolongan kita. Karena apa yang didatangkan dari yang tak kelihatan, itu adalah sesuatu yang kekal. Yang membuat kita tidak akan pernah tergoncangkan. Sekalipun orang bilang krisis ekonomi, sekalipun orang bilang masa-masa yang sulit, tapi orang yang memperhatikan yang tak kelihatan akan terus berdiri kokoh tegak. Mengalami kebaikan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Tapi percayakah Bapak Ibu? Coba lihat ke depan sebentar. Waktu kita memperhatikan yang tak kelihatan, sanggupkah yang tak kelihatan itu menggerakkan yang kelihatan ini untuk memberkati kita? Cuma Pak Billy yang ngomong sanggup. Coba kita tanya sekali lagi Pak Billy ya. Coba perhatikan kalimat saya Bapak Ibu. Percayakah Bapak Ibu? Oh, ini ada adik-adik saya di sini. Frido, ya masih masak. Jangan lupa kirim ke Kak Edo ya masakannya. Oke. Percayakah Bapak Ibu waktu kita berharap sama yang tak kelihatan? Sanggup enggak yang tak kelihatan itu tiba-tiba menggerakkan orang yang kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita, tiba-tiba digerakkan untuk menjawab kebutuhan kita. Percaya enggak? Cuma 40% Pak. Kayaknya saya harus bersaksi ya Pak. Kita tutup dengan kesaksian aja ya Pak ya. Setuju Bapak Ibu? Baik, kita tutup Bapak Ibu. Ini Frido pasti tahu. Kami tuh biasa di Aruna tuh Natal Sukawarna tuh 8 kali Bapak Ibu saudara. 2 hari kami Natal. Pertama 5 kali, keduanya 3 kali. Sepanjang 8 kali ibadah, Edo Huta Barat pasti akan selalu jadi WL. Betul ya Frido? Kalau WL yang lain 2 kali selesai, 2 kali selesai, 2 kali selesai. Edo Huta Barat 8-8-nya harus dampingin Pak David Bapak Ibu saudara. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Itu saya Bapak Ibu saudara. Saya masih ingat hari kedua. Kami selesai Natal, setengah 10 malam saya dari Baranang Siang mau pulang ke Cimahi. Kami lewat dari jalan apa itu ya? Jalan apa itu? Ahmad Yani. Bapak Ibu tahu nggak perempatan sebelum perempatan yang 5 itu? Kan ada perempatan juga Bapak Ibu saudara. Kami kan mau menuju Cimahi Asia Afrika Bapak Ibu. Waktu kami jalan, kami pelan banget jalan, gak nyampe 40 km per jam. Kami lagi ngobrol, mungkin karena capek keluar marka dikit Bapak Ibu saudara. Tiba-tiba dari arah veteran, satu motor ninja dengan kecepatan yang extraordinary. Cepat banget belok ke arah kami dan tiba-tiba dia menabrak mobil kami, jeder. Terjadilah tubrukan yang sangat kencang bunyinya. Sampai motor itu Bapak Ibu terangkat ke arah mobil kami dan kena kaca mobil. Tapi puji Tuhan kaca mobilnya cuma retak. Karena kaca mobil kami memakai 3M. Bagi Bapak Ibu saudara kaca mobilnya belum 3M. Setelah ibadah ini selesai tolong ganti. Dengar benturannya aja secara manusia yakin banget orang ini mati pasti. Tapi waktu situasi itu lagi di situ Bapak Ibu saudara lagi kacau banget. Saya tarik tangan istri saya. Lalu saya doa dan istri saya doa. Tuhan kendalikan semua keadaan ini dengan damai sejahtera-Mu. Taruh damai sejahtera dalam hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya buka pintu mobil. Saya memastikan bahwa orang ini seperti apa keadaannya. Tiba-tiba dia bangkit berdiri. Baik-baik saja. Oh salah chordmu. Saja. Nah, ini benar. Tapi ada darah di dahinya Bapak Ibu saudara.
Lalu dia berkata, Pak, saya harus dibawa ke rumah sakit. Seluruh tubuh saya harus di CT scan. Dia salah gak Bapak Ibu? Salah kan? Tapi tadi di mobil mintanya apa? Damai, sejahtera. Saya bilang oke, kita akan bawa ke rumah sakit. Silakan pilih rumah sakit yang mana. Nanti kita akan bawa ke sana, kita akan periksa semuanya. Ternyata bukan itu doang Bapak Ibu. Pak, motor saya yang hancur ini tolong diperbaiki seperti baru. Ini saya masih Batak Bapak Ibu ya. Ya ada darah Yesus sih. Tapi ada dikit lah adrenalin Bataknya itu masih ada. Pengen marah sebenarnya saya. Lu juga kan salah. Ini nuntut banyak banget sih. Minta motor yang hancur diperbaiki, lu juga kan salah. Tapi tadi mintanya apa di mobil? Damai sejahtera, katakan amin. Saya bilang oke, alright. Kita perbaiki motornya, kita bawa ke bengkel. Kita perbaiki seperti baru, jangan khawatir. Haleluya. Singkat cerita, sebulan kemudian saya masih ingat peristiwa ini. Saya mau masuk Menara 2 Sukawarna Pak, di Regensi kami ada 10-12 zaman dulu Pak. Ya, kami pelayan tuh jam 9 harus sudah hadir karena persiapan dan lain-lain. Jam 10 mulai ibadah. Ada Pak Niko di situ waktu itu, ada Pak David, ada Pak Weliar Kauntu, dan ada saya Bapak Ibu saudara. Pas saya mau masuk panggung jam 9 pagi, tiba-tiba Bapak Ibu ada SMS masuk dari pemilik bengkel motor. Pak Edo, motor sudah selesai, silakan diambil Pak. Namun sebelum mengambil, Bapak harus membayar biaya perbaikan sebesar 10 juta rupiah. Haleluya. Masalahnya saya ini kan full timer Bapak Ibu. Di rekening saya cuma adanya 900.000. Ya opo, gimana cara bayarnya 10 juta saat itu juga ya ndak ada. Haleluya. Waktu saya berjalan ke backstage. Di backstage saya bilang, Pak, Bapak, saya butuh 10 juta. Saya perlu 10 juta Pak. Tahu gak Bapak bilang apa? Gak masuk akal. Sembah aku. Mata jasmani saya pengen lihat 10 juta langsung. Tiba-tiba yang transfer ke rekening. Tapi mata iman lewat Roh Kudus berkata, sembah aku. Ini saya mau saksi sama Bapak Ibu ya. Hari di mana Tuhan suruh saya sembah Dia. Tuhan tuh baik loh. Dia mengalihkan pandangan saya tidak kepada masalah. Tapi waktu saya menyembah, mata saya tertuju kepada sumber yang sanggup take over seluruh masalah saya. Waktu saya disuruh menyembah, saya enggak memusatkan perhatian kepada ketakutan dan kekhawatiran karena masalah. Tapi saya memusatkan perhatian kepada pribadi yang sanggup membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Saya ingat sekali, hari itu pertama sekali saya memperkenalkan lagu ini kepada jemaat. Bless the Lord, oh my soul. Tunggu sabar, saya mau tanya dulu. Mau bahasa Inggris atau bahasa Mandarin? Saya tantang nih jemaat. Mau bahasa Mandarin atau bahasa Inggris? Gak bisa bahasa Batak di sini. Bahasa Mandarin ya. Mandarin ya. Yang Mandarin angkat tangan Bapak Ibu saudara. Habis ini saya dikasih angpau ya. Cheng chong chu wo te ling, wo te ling. 敬拜大地生命，要歌唱高声唱，我的灵，我敬拜你的生命。Sangti jemput aja. Bapak Ibu setelah ibadah selesai, Pak Niko udah lepasin doa berkat. Yang saya perhatikan Pak Niko masih berkata, Dok nyanyi lagi lagu yang tadi. Jadi Bapak Ibu ini jemaat gak pulang di Menara Doa. Kami masih nyanyi, Bless the Lord, oh my soul. Sampai akhirnya selesai, Pak Niko, almarhum Pak David, Pak Weliar meninggalkan Menara Doa. Jemaat mulai pulang, beberapa orang dan mulai pulang. Ada satu ibu di belakang udah lambai-lambaikan tangan sama saya. 12 tahun gak ketemu. Saya masih ingat saya jadi MC di pernikahan putrinya di Deruzi waktu itu. Ibadah pemberkatan juga saya jadi WL Bapak Ibu saudara. 12 tahun gak ketemu, ibu 65 tahun tiba-tiba nongol di Menara Doa. Ibu itu mulai jalan ke depan karena dia orang tua saya masih muda. Saya yang duluan lari mendapatkan ibu itu. Saya salam ibu apa kabar, 12 tahun gak ketemu. Apa yang membuat ibu datang ke Menara Doa hari ini? Tiba-tiba beliau berkata, tadi malam saya doa Edo.
Tuhan suruh saya masuk menara doa. Keren banget. Dapat apa di menara doa, Bu? Firman Tuhan tadi membangkitkan iman saya. Sepanjang pujian penyembahan saya dikuatkan oleh hadirat Tuhan. Wow, Ibu minggu depan Sabtu ajak Bapak ya. Ajak Bapak, ajak menantu, ajak anak-anak sama cucu masuk menara doa Ibu. Ya, minggu depan semuanya harus masuk menara doa. Yes, saya mau pulang ini Bu. Pak Ibu, saya mau pulang. Mau bilang terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Sabar Edo, sebentar. Satu lagi. Tadi malam Tuhan juga suruh saya menyiapkan amplop ini untuk diberikan kepada Edo. Amplop coklat bertuliskan Bank Mandiri. Bagi Bapak Ibu saudara yang belum memiliki rekening, besok kantor buka. Bank Mandiri. Tuhan suruh saya untuk kasih ini ke Edo. Maaf Ibu, bener gak namanya Edo? Bukan Frido ya? Atau Evi? Bukan. Roh Kudus bilang Edo. Tunggu dulu Ibu, saya tanya lagi. Benerkah namanya Edo? Bukan Pak Billy? Bukan. Tuhan bilang Edo. Ibu terima kasih Ibu. Izin saya terima ya Ibu. Tak tanya dulu nih. Ibu itu tahu nggak yang WL nanti Edo Huta Barat? Tahu nggak? Dia bukan ibunya bagian penjadwalan kami. Dia nggak tahu. Tapi Roh Kudus tahu nggak? Roh Kudus tahu nggak? Roh Kudus tahu. Waktu Bapak Ibu tetap berdoa sekalipun belum menemukan jawaban. Doanya udah seminggu belum ada jawaban. Sebulan belum ada jawaban. Setahun belum ada jawaban. Tetap doa. Tetap cari pertolongan. Karena dia sangat tahu cara menjawab kebutuhan kita tepat pada waktunya. Di waktu yang tepat. Agar waktu itu tepat datang kepada kita. Yang dimuliakan bukan manusia. Tapi yang dimuliakan Raja di atas segala Raja. Amin. Pak Billy saya terima uang ini Pak. Izinnya Pak Bill. Kalau WL Singers pemusik dikasih amplop Pak. Tempat terbaik untuk membuka amplop ini adalah toilet Pak. Serius. Saya lari ke toilet. Ikutin saya. Mana lagi? Mana ini kameranya? Oke, saya lari ke toilet Bapak Ibu. Pertama saya cuma buka dikit, saya pengen intip doang. Saya nggak tahan, saya buka. Di dalamnya ada kertas melingkar di uang. Bertuliskan Bank Mandiri dengan jumlah 10 juta rupiah. Tepuk tangannya boleh nggak lebih keras lagi dari sana bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Bukankah kita akan tetap mengalami kebaikan Tuhan? Bukankah gereja Tuhan akan menjadi berkat, menjadi saksi dengan cerita ini? Bahwa Allah yang kita sembah hidup. Dia sanggup membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Asal ada hati yang taat. Terus berani mencari pertolongan bukan kepada manusia. Tapi menetapkan hati menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun mata jasmani kita belum melihat jawaban, tapi biar iman kita yang bekerja, pengharapan kita yang dibesarkan, agar Allah waktu melihat iman itu dia bekerja dari tahtanya, menggerakkan orang-orang yang kelihatan, yang kita tidak tahu siapa, tiba-tiba digerakkan untuk memberkati kita dengan cara yang ajaib. Dan orang di luar sana melihat menjadi takut lalu percaya bahwa betul ada Yesus dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebanyak yang mau mengalami kebaikan Tuhan dan siap menjadi saksi dengan memperkatakan kebaikan Tuhan di luar sana. Bagi berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara.